Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Hari ini kita kuliah metode penelitian media, pokok bahasannya tentang etika penelitian. Nah, etika penelitian ini perlu ya dan dilakukan setelah ujian proposal. Ya, saya share ya. Ya, ini penting ya dilakukan apalagi pada penelitian-penelitian yang melibatkan manusia ya atau hewan coba. Jadi ini bagaimana kita memperlakukan terhadap hewan coba atau terhadap manusia perlu dilakukan uji etik ya ethical clearance ya. Nah, etika penelitian ini adalah persoalan norma ya atau standar yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai luhur ya. Boleh atau tidak boleh, benar atau salah yang kita lakukan terhadap responden kita ya. Boleh nggak misalnya kalau kita lakukan, misalnya kalau responden kita adalah ibu hamil ya, ibu hamil itu adalah kelompok rentan, atau pada anak itu adalah kelompok rentan. Jadi boleh nggak kita melakukan percobaan kita terhadap mereka ya. Nah, itu perlu dilakukan uji ya, uji etik. Jadi uji etik ini dilakukan setelah kita selesai ujian proposal. Nanti ujian proposal itu nanti berbeda ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada uji etik ini tidak sama dengan pertanyaan pada saat ujian proposal. Ya, pada uji etik ini lebih menanyakan bagaimana perlakuan kita terhadap responden. Ya. Nah, dulu uji etik ini hanya terbatas pada kalau kita melakukan penelitian terhadap manusia atau kelompok rentan atau pada hewan, ya. Tapi sekarang lebih luas lagi, ya. Uji etik ini juga dilakukan pada penelitian-penelitian sosial, ya, di mana kita hanya memberikan kuesioner ya kepada responden, itu pun dilakukan uji etik sekarang, ya. Nah, ini untuk mengetahui benar atau salah yang kita lakukan. Tahu waktu kita memberikan pertanyaan ada yang tidak sesuai ya atau menyalahi, ya, sehingga perlu dilakukan uji etik. Nah, uji etik ini juga sangat perlu ketika kita akan publikasi. Ya, hasil penelitian itu akan berguna apabila kita publikasikan. Ya, kalau sampai hanya di laporan penelitian saja, laporan skripsi, itu tidak ada gunanya. Jadi sekarang mahasiswa setelah selesai ujian skripsi itu wajib mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi setelah ini nanti buat manuskrip untuk dipublikasi. Ya. Nah, jadi secara teoritis ya peneliti ya etika itu ada etika deontologi, ya ini adalah yang benar, kemudian etika konsekuensi, yaitu membawa kebaikan bagi banyak orang, ya. Nah, ini yang biasa aja, ya, yang benar yang kita lakukan selama ini, ya. Tapi kalau penelitian kita itu membawa kebaikan bagi orang lain, itu namanya etika konsekuensi, ya. Ya, jadi tanggung jawab peneliti itu mengasah kemampuan memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku dengan berbagai cara. Jadi penelitian itu membawa keuntungan kemanusiaan sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya kalau mahasiswa sekarang karena jadi masuk dalam mata kuliah hanya sampai lulus. Jadi yang diharapkan itu bukan untuk lulus saja ya, tapi yang kita lakukan itu adalah suatu bukan pekerjaan sia-sia ya. Nah, walaupun mahasiswa yang melakukan, jadi itu bukan pekerjaan sia-sia, diharapkan ada membawa keuntungan kemanusiaan. Makanya dalam
bab 1 ditulis manfaatnya apa. Ya, kita melakukan penelitian itu tanya manfaat, ya. Manfaat secara teori, secara praktis, ya. Nah, bagi institusi apa manfaatnya, bagi diri sendiri dan bagi orang lain apa manfaatnya. Jadi penelitian itu adalah membawa manfaat, ya. Jadi bukan hanya setelah penelitian, hasil penelitian itu disimpan di lemari atau hanya nanti setelah itu jadi bungkus kacang atau jadi bungkus lomboknya di pasar, ya. Jadi kebanyakan selama ini karena penelitian itu dibuat asal jadi ya, asal lulus, ya akhirnya kan nggak ada manfaatnya, ya. Jadi yang diharapkan itu penelitian itu adalah bermanfaat dan membawa keuntungan, ya, bagi kemanusiaan. Jadi di sini tanggung jawab peneliti harus bisa mengasah kemampuannya, ya. Makanya skripsi itu adalah suatu momok, ya, bagi mahasiswa yang tingkat akhir, ya. Nanti dia bisa aja nggak selesai kuliahnya gara-gara skripsi, ya. Tapi nggak perlu seperti itu karena kita penelitian itu atau menyusun skripsi itu adalah selain merupakan tanggung jawab, ya, mata kuliah yang harus kita selesaikan, kita ya senang aja, ya berusaha aja untuk menyenangi, bagaimanapun ini harus kita selesaikan. Jadi jangan ditinggal, ya. Banyak orang yang gagal pendidikannya gara-gara malas menyelesaikan skripsinya, ya. Nah, di sini penelitian bertanggung jawab secara legal, ya, segala hal yang terjadi pada subjek. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, segala hal yang terjadi pada subjek itu menjadi tanggung jawab peneliti. Ya, misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap pasien asma, ya, melakukan intervensi, ya, senam asma. Nah, senam asma berapa? Bagaimana efektivitasnya bisa menjarangkan, ya, kekambuhan, ya, mengurangi kekambuhan. Nah, kita suruh dia senam, tapi senam yang kita lakukan, kita intervensikan itu membuat pasien, ya, penderita asma ini menjadi tidak nyaman atau malah ada insiden, ya, waktu kita lakukan berikan intervensi senam. Nah, itu peneliti yang bertanggung jawab, ya, terhadap kasus atau insiden yang terjadi pada respondennya, ya. Nah, jadi kalau mahasiswa jangan melakukan penelitian kalau tidak sarana prasarana tidak mencukupi. Ya, kalau membuat susah nggak usah lakukan penelitian yang sudah susah, ya. Kalau mau cepat selesai, ya. Nah, sistematika etika, sistem etik penelitian ini prinsip dan peraturan dalam pedoman. Nanti kita punya pedoman, ya, ada borangnya nanti, ya. Jadi prinsipnya etika penelitian itu keselamatan subjek penelitian itu diutamakan, ya. Walaupun itu penelitian deskriptif yang hanya menggali pengetahuannya, ya. Nah, kalau dia merasa nggak nyaman, ya, ini bodoh, ya, ini nggak bisa, masa itu aja nggak bisa, ya. Misalnya kita melakukan intervensi apa, kita suruh dia melakukan penyuluhan kembali. Nah, dia kan menimbulkan rasa tidak nyaman, ya. Oh, ini nanti saya kalau nggak bisa bagaimana? Nah, itu makanya, ya, apakah tindakan atau intervensi yang kita berikan itu membuat pasien malu atau ada kerugian sosial, ya. Nah, itu harus dari awal kita diuji, ya. Nah, diujikan, itu namanya etik, ya. Jadi harus keselamatan subjek, ya, baik secara sosial maupun fisik itu harus lebih diutamakan. Jadi keikutsertaan subjek bersifat sukarela dan tertulis. Nah, makanya ada nanti inform konsen, ya, waktu kita mau melakukan penelitian ada inform konsen, perjanjian kita dengan responden. Apakah kita harus menjelaskan dalam inform konsen apa yang dilakukannya, apa akibatnya, apa haknya, ya, apa kewajiban kita. Di situ sudah tertulis dalam inform konsen, ya. Nah, ini yang nggak enaknya, kita sudah misalnya melakukan penelitian, ya,
subjeknya mengundurkan diri, ya, responden mengundurkan diri, ya, kita kehilangan responden, makanya kita harus bisa melebihkan ya jumlah sampel. Jadi waktu menghitung besar sampel itu harus kita lebihkan ya minimal 10%. Ya, kita lebihkan agar kalau ada yang drop out, jadi ada penggantinya, ya. Karena dia saya nggak mau ikut lagi, bisa aja seperti itu, ya. Mengundurkan diri nih ya kendali. Yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Tapi ini mahasiswa adalah pengalaman pertama, ya. Kalau peneliti belum berpengalaman, maka ada supervisi dari peneliti senior yang berpengalaman. Jadi kalau mahasiswa makanya ada pembimbingnya, ya. Jadi yang memberikan masukan ya selama proses penelitian. Makanya dosen pembimbing itu punya hak dia ya atas penelitian mahasiswa. Ya, kalau dia bilang neliti ini aja, metodenya begini, tapi mahasiswa sambil belajar juga ngajukan seperti ini, nanti ada masukan dari pembimbing. Ya. Nah, jadi proposal harus dinilai dari segi ilmiah dan etik. Tadi segi ilmiahnya dinilai waktu ujian proposal. Ya, baru uji etiknya setelah uji proposal sebelum turun ke lapangan dilakukan uji etik. Nah, uji etik ini nanti ada yang full board, ya, ada yang bukan full board, ya. Full board itu misalnya kalau memang oleh reviewer ya dinyatakan bahwa ini setelah ditelaah, oh ini ada hal yang perlu diklarifikasi. Jadi ujian etik itu pada dasarnya adalah klarifikasi. Ya, setelah dibaca ternyata pada proposal, pada borang yang diajukan ada hal-hal yang tidak sesuai, ya maka dilakukan uji full board. Ya. Nah, setelah diklarifikasi baru nanti sertifikat uji etiknya diterbitkan. Jadi ada sertifikatnya nanti. Ya. Kemudian setelah proposal disetujui, baru penelitian boleh dilakukan. Ya. Nah, proposal sudah oke, uji etik sudah dilakukan, baru dilakukan penelitian. Ya. Pada dasarnya nggak boleh melakukan penelitian sebelum uji etik dilakukan. Ya. Nah, tapi pada kenyataan karena lama ya melakukan, sekarang uji etik ini dilakukan online. Ya, online, jadi kadang-kadang dari pusat itu sering trouble ya jaringannya, ya, jadi kadang-kadang nggak selesai. Ya. Jadi nanti mahasiswa kalau udah selesai langsung aja susun borangnya ya, nanti ada borang sendiri di download ya di etik Protecast baru diisi dan diajukan. Jadi prinsip etik dalam penelitian kesehatan ya, prinsipnya menghormati otonomi partisipan. Ya, penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitian. Jadi, partisipan itu atau responden yang kita libatkan, ya harus paham betul ya apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Ya, berapa lama dia terlibat dalam penelitian, ya, dan tidak ada, ya, tidak mendapat konsekuensi negatif ya. Konsekuensi negatif itu tidak merugikan ya responden selama proses penelitian. Nah, makanya waktu di inform consent ya harus kita jelaskan bahwa dia tidak akan merugikan dan dia dapat mengundurkan diri kapan saja. Ya. Kita bisa mengganti ya sebagai konsekuensi kerugian, misalnya kehilangan waktu, ya kan? Misalnya kita responden kan menyediakan waktu khusus ya untuk kita ya. Kita berikan apa? Jadi itu tertuang dalam inform consent. Nah, harus kita sebutkan sebagai pengganti kehilangan waktu atau pengganti transport. Ya, kita sebutkan di situ apa yang kita berikan sebagai pengganti transport dan pengganti kehilangan waktu responden. Ya. Kemudian mencegah ya, meminimalkan kerugian dan atau
meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu respondennya jangan mengalami kerugian, tapi malah memberikan manfaat. Ya, seperti tadi senam. Ya, senam itu kan bermanfaat sebenarnya bagi responden. Ya, untuk kesegarannya, untuk melatih pernapasannya. Ya, nah, tapi kita waktu melakukan intervensi senam pada pasien asma harus kita timbang-timbang ya, apakah nanti pas respondennya bisa pingsan enggak atau ada kerugian. Jadi kita harus menyiapkan ya, harus menyiapkan fasilitas untuk kesehatannya ya, obat-obatan ya. Nah, kalau dia mengalami cedera harus ada tempat fasilitas kesehatan untuk memperbaiki cederanya dengan segera ya. Kemudian menghormati kepribadian partisipan, keluarga dan nilai yang berarti bagi partisipan. Jadi kita menghargai ya, partisipan dan keluarganya. Ya. Nah, sama seperti yang kemarin ini ya, COVID, uji vaksin ya, uji vaksin kemarin, nah, itu kan direkrut ya, mereka ya sebagai partisipan penelitian uji vaksin. Ya. Nah, jadi itu tetap menghormati ya, menghormati kepribadian partisipan dan keluarga dan nilai-nilai yang berarti ya bagi partisipan. Kemudian memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Ya, jadi jangan dia dirugikan saja, tapi harus ada keuntungan. Tadi kalau dia kehilangan waktu harus kita ganti. Kehilangan waktunya pakai apa? Misalnya dia bekerja misalnya, tapi karena kita melakukan penelitian pada jam tersebut, ya dia kan akan kehilangan kesempatan bekerja, ya kehilangan penghasilan, ya itu harus kita ganti, ya. Nah, jadi harus ada keseimbangan, ya keuntungan dan akibat dari intervensi yang kita berikan. Nah, ini sering dilakukan, orang melakukan pelanggaran etik, ya. Nah, karena ketidaktahuan peneliti bahwa apa yang dilakukan melanggar etika. Ya. Kemudian peneliti mengabaikan etika penelitian yang telah diketahui, dia tahu tapi diabaikan, ya, karena menganggap apa yang dilakukan sah, ya. Atau adanya tekanan, ya, baik secara internal dan eksternal. Nah, pada hewan coba juga. Nah, hewan coba misalnya pada tikus atau mencit, ya. Karena mungkin ya kita mengabaikan etika pada mencit karena kita menganggap hanya hewan coba, ya mungkin hanya hewan coba saja nanti biar aja diperlakukan begini, ya semena-mena, diletakkan atau dilempar, ya nah, itu nggak boleh, ya sampai ke penguburannya itu harus jelas, ya. Dikuburkan dengan cara bagaimana. Nah, ini kalau hewan coba harus tahu dari proses kita memperlakukannya bagaimana, kemudian apakah sebelum kita berikan intervensi kepada hewan coba, apa yang kita berikan? Apakah kita beri makan atau bagaimana? Ya, itu harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun sampel kita itu adalah hewan coba. Jadi kita harus menghormati juga karena dia adalah prinsipnya sampel itu adalah guru, ya, guru bagi kita, ya, mereka yang memberikan kita pengalaman, ya. Ada 4 prinsip utama etika penelitian. Yang pertama, tadi menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Ya. Kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi kalau ada apa-apa tentang responden, misalnya melakukan penelitian terhadap pasien dengan gangguan jiwa atau mental. Ini kan nanti kita melakukan wawancara, ya. Misalnya ada yang
hal-hal sensitif ya yang kita tanyakan itu kita harus menjaga kerahasiaannya ya. Kemudian memegang prinsip keadilan dan kesetaraan ya, memperhitungkan dampak positif maupun negatif dari penelitian. Jadi sudah ini semuanya harus sudah tertuang dalam informed consent ya, apa dampak positif dan negatifnya, apa kerugiannya ya akibat penelitian kita harus kita jelaskan. Kalau tidak ada kerugian yang ditimbulkan ya pada informed consent itu nanti ada bunyi seperti itu akibat intervensi ini ya. Menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Jadi hak subjek itu mendapatkan informasi yang jelas ya. Tujuan penelitian apa, tujuan melakukan intervensi terhadap dirinya apa, manfaatnya apa, risikonya apa ya, serta hal-hal terkait penelitian ya, harus kita informasikan secara jelas ya. Kemudian kebebasan menentukan pilihan ya, kesediaan tanpa paksaan ya. Jadi di sini tadi ada informed consent itu ditandatanganinya ya, dia bersedia atau tidak bersedia. Jadi kita nggak boleh tadi tidak ada tekanan tadi ya, tidak ada tekanan mentang-mentang ini pasien saya, atau kalau saya ini mahasiswa, kamu harus ikut ya, harus ikut penelitian saya, harus mau mengikuti, nggak boleh seperti itu ya. Jadi subjek itu bebas menentukan pilihannya ya, bersedia tanpa paksaan ya, ini tertuang dalam informed consent ya. Nah, informed consent itu adalah persetujuan subjek ya untuk berpartisipasi dalam penelitian dalam eksperimen setelah mendapatkan informasi tadi ya, setelah mendapatkan informasi kemudian dia setuju, tanda tangan ya. Tujuan dan pelaksanaan eksperimen apa ya, mendapatkan informasi tentang tujuannya apa, pelaksanaannya bagaimana, segala risiko yang mungkin akan muncul setelah mengikuti eksperimen itu dia sudah, responden kita harus sudah mendapatkan informasi itu ya. Jadi subjek secara sukarela dan tanpa paksaan atau tekanan atau ancaman untuk menjadi subjek dalam eksperimen. Jadi dia sebenarnya sukarela ya. Jadi boleh mengundurkan diri kapan saja tanpa paksaan kita mengikut sertakannya. Kemudian menghormati privasi dan kerahasiaan ya. Peneliti bertanggung jawab atas perlindungan privasi subjek ya. Jadi datanya anonim nanti dibuat ya, dengan tulis namanya Burida. Nah, boleh ya. Jadi harus anonim ya. Kita harus jaga kerahasiaan ya. Dan identifikasi melalui pengkodean angka. Jadi kita kode aja. Tidak boleh ditulis namanya ya. Data penelitian ini dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Ini nggak boleh nanti. Nah, ternyata kita setelah melakukan penelitian kita ketahui keluarga A ternyata mereka seperti ini. Ya, ada yang mereka sembunyikan. Tapi setelah kita melakukan penelitian kita mengetahuinya. Nah, itu hanya bisa kita gunakan untuk penelitian, tidak untuk hal-hal yang lain ya. Jadi hasil data tidak boleh disebarluaskan ya. Jadi intinya hanya untuk tujuan penelitian. Nah, prinsip keadilan dan kesetaraan ini maksudnya adalah peluang yang sama ya bagi subjek untuk ditempatkan dalam pengelompokan subjek ya, juga dalam hal penelitian. Nah, ya jadi makanya ini perlu ada random tadi ya. Jadi kita nggak memilih-milih ya, nggak memilih Pak Jupri, Dipiadi kelompok ini, kelompok kontrol, Bu Ratna kelompok intervensi. Ya, jadi mereka itu harus mempunyai peluang yang sama ya, ditempatkan. Jadi jangan kita pilih-pilih. Saya mau ini yang mudah aja, ini ponakan saya, kasih yang mudah aja. Yang ini kasih intervensi yang ini, nggak boleh kita pilih-pilih ya. Jadi harus mereka itu harus mendapatkan peluang yang sama ya untuk diberikan intervensi ya dalam kelompok intervensi. Nah, keadilan dalam perlakuan selama eksperimen berlangsung ya. Keadilan ya. Ini kan karena pada eksperimen jadi hanya dalam waktu
selama eksperimen langsung saja. Kemudian memperhitungkan dampak positif dan negatif penelitian, ya, dapat meminimalisir dampak negatif, ya, atau risiko penelitian. Ya. Misalnya tadi kalau pasien asma yang diberikan intervensi, ya, bagaimana cara meminimalisir dampaknya? Ya, kalau dia lelah, apa yang kita siapkan di situ? Ya, kita harus siapkan, misalnya kalau dia nanti tiba-tiba sesak, ya harus ada tabung oksigen, ya harus ada obat-obatan, ya sehingga dia kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama intervensi, kita sudah siap, ya. Nah, kemungkinan timbul sakit, stres, luka, dan bahkan kematian. Kemudian melakukan tindakan antisipasi. Ya, antisipasinya apa? Misalnya kalau tadi, misalnya kalau dia drop out lah, misalnya lagi kita berikan intervensi senam, ya tiba-tiba dia kelelahan, ya, ya tadi kita sediakan tabung oksigen. Dan kalau dia sudah drop out, nggak mau lagi, ya kita antisipasi bagaimana agar responden kita ini tetap terpenuhi, ya apa tindakannya, ya. Kemudian mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal yang merugikan, ya. Kalau sakit harus ada dokter, ada obat, ya yang disediakan. Jadi nggak boleh kelompok rentan itu harus sediakan, ya penanganan, ya jika terjadi hal yang merugikan responden. Nah, plagiat ini juga termasuk etik, ya kalau di luar negeri, ya katanya kalau plagiat ini sudah menjadi kejahatan kemanusiaan, ya karena mengambil hak cipta orang lain. Nah, ini kalau di Indonesia sudah umum, ya biasa dilakukan oleh penulis, ya kadang-kadang tidak mencantumkan sumber lagi, ya setelah diambil, dikutip, cantumkan nama sumbernya, itu masih plagiat juga dihitung, ya. Jadi kalau menulis itu kita nggak boleh sebenarnya yang mengambil terus cantumkan sumber, itu plagiat, ya. Semi plagiat, ya tetap dihitung plagiat, ya. Jadi nggak boleh. Kalau di luar negeri kata dosen saya itu udah kejahatan kemanusiaan karena mengambil hak cipta orang, ya. Ya, coba kita rasakan sendiri barangkali, ya sekarang misalnya kita menulis, ya lagi menulis skripsi nih, skripsi padahal itu kan kita mengerjakannya sampai nggak tidur, ya capek ya ngerjakannya, ya memilih kalimat satu paragraf aja susah, ya menyusun kalimat itu, ya kalau kalimat itu kita susun sendiri dengan bahasa kita, ya itu hak cipta kita. Nah kalau orang lain mengambil langsung copy tanpa lagi mencantumkan sumbernya, ya itu kan sudah mengambil hak cipta orang, ya. Sementara orang memikirkannya sampai nggak tidur, ya sampai muntah-muntah barangkali, ya untuk menghasilkan itu. Tiba-tiba kita dengan enaknya mengambil dan kadang tanpa mencantumkan sumber, ya. Jadi kalau di luar negeri itu katanya wah itu katanya luar biasa. Jadi pelaporan hasil penelitian itu harus jujur, ya jujur dan akurat. Jadi hasilnya itu sesuai dengan apa yang ada kita dapatkan di lapangan, ya jangan kita manipulasi, ya kadang-kadang ada yang disembunyikan, nah, buat aja datanya seperti ini. Jadi kita dapatkan misalnya budaya di organisasi, misalnya di puskesmas, di mana rumah sakit PKT ternyata budaya organisasinya jelek. Ah ini kan nggak enak nanti kalau diketahui oleh direktur rumah sakit. Dibuat bagus saja, datanya dimanipulasi, ya agar ini nanti hasilnya bagus, itu nggak boleh, ya udah salah penelitiannya, ya karena tidak jujur, ya karena kita melakukan penelitian itu tujuannya untuk mencari jalan keluar, ya dari masalah, ya jadi nggak boleh kita manipulasi datanya, ya. Peneliti plagiat, ya peneliti ini mengakui ide orang lain. Nah,
ide orang lain atau kalimat atau tulisan sebagai hasil pemikirannya. Ya, pencantuman sumber dari pemikiran itu, nah tadi ya seperti yang saya bilang, ya, walaupun satu paragraf itu kita kutip semuanya, nanti kita tulis namanya, sumbernya, itu masih dikatakan plagiat. Ya, jadi nggak boleh. Ya. Kalau kita analis, kita ubah dulu, kita lakukan parafrase terhadap kalimat itu, baru kita tulis sumbernya, gitu boleh. Ya, itu bukan plagiat namanya. Ya, kita olah katanya lagi, apakah tadi kalimat aktif kita buat menjadi kalimat pasif, ya. Nah, itu baru bukan plagiat, ya, tapi tetap mencantumkan sumber. Ya. Tapi kalau kita copy, ini sumbernya dari sini, itu tetap semi plagiat namanya. Ya, jadi bukan enggak, karena kita nggak ada hasil usaha kita di situ hanya mengcopy paste. Ya, nggak boleh copy paste. Ya, jadi harus ada buah pikiran kita di situ, ya, mengolah kalimatnya, mensintesis, ya, nah, harus kita lakukan, ya, dalam menulis. Ya. Ya, udah habis, hanya itu saja ya. Nanti borang-borang untuk apa? Borang untuk etik, ya, etik nilai nanti ada di web, ya, nanti dibagi ketika akan setelah apa selesai ujian seminar proposal nanti akan dibagi, ya, bisa di-download nantinya. Ya begitu. Ada pertanyaan tentang etik penelitian? Bu, mau nanya dikit, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya, untuk terkait tadi yang untuk etik untuk mengganti ganti rugi untuk responden itu, Bu, itu berupa materi seperti apa ya, Bu? Maksudnya apa eh, duit atau apa gitu, Bu, yang harus kita ganti rugi, Bu? Ya. Tadi, Bu. Ya, kalau dia misalnya transport, ya kita suruh datang kan, kita suruh datang ke tempat penelitian, kan dia mengeluarkan uang, ya kita ganti transportnya, ya. Nah, terus kehilangan waktu dia, ya, mengikuti selama kita melakukan intervensi, kehilangan waktu. Tadinya dia kan kalau di rumah misalnya bisa bekerja, ya, kan bisa menghilangkan penghasilan, ya, bisa menghilangkan penghasilan, ya itu harus kita ganti, ya. Kita ganti seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat penelitian kita. Nah, jadi kalau mahasiswa itu nggak dianjurkan ya penelitian-penelitian yang yang lama, yang susah, menghabiskan waktu dan biaya, ya, itu kan makanya perlu dipertimbangkan waktu dan biaya, ya. Kecuali penelitian-penelitian yang dibiayai oleh pemerintah, ya itu memang besar, ya. Pemerintah itu besar pembiayaan penelitian, ya, sampai ratusan juta. Kalau memang penelitian itu benar-benar akan dibiayai sampai ratusan juta, ya. Penelitian dosen itu dibiayai, ya. Itu masuk untuk proposal kalau bagus dibiayai, ya. Nah, dosen peneliti wajib meneliti, kalau nggak mengenai pangkatnya nanti, ya. Makanya kadang-kadang penelitian mahasiswa itu diajak oleh dosen, ya, karena dosen kadang kalau banyak pekerjaannya dia nggak sempat juga menulis, ya, jadi dia sambil membimbing mahasiswa sambil ada variabelnya di situ, ya. Kadang ada beberapa mahasiswa titip variabel ini penting, ya, jadi kalau memang dosennya itu benar-benar mau membimbing, ya, akan dibimbingnya itu, ya, karena itu bisa dijadikan sebagai penelitiannya, ya. Ya, begitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah berproses kah ini semuanya? Meneliti? Menghubung, oh bukan, menulis proposal. Sudah ya? Bu, udah mulai nyari-nyari jurnal, Bu. Dari jurnal banyak ya. Di Google Cendekia, ya. Google Cendekia itu banyak, ya. Kalau yang bahasa Inggrisnya di PubMed, Direct, ya, di Scopus banyak juga, ya. Tadi yang jurnal-jurnal baru-baru. Sekarang mudah loh ya meneliti apa untuk jurnal-jurnal itu yang bahasa Inggris,
terjemahkan pakai ini. Udah diajarkan belum? Menerjemahkan artikel berbahasa Inggris. Sudah, Bu. Selain pakai Google Translate itu kan sedikit-sedikit. Jadi ada aplikasinya yang kita bisa langsung masukkan satu artikel itu, ya langsung masuk itu, nanti semuanya akan diterjemahkannya, ya. Jadi free online doc translator, ya itu nama aplikasinya. Ya, jadi nanti masukkan aja artikel yang berbahasa Inggris, langsung masuk situ, nanti diterjemahkan. Itu semuanya, ya. Jadi mudah sekarang meneliti. Jadi tadi intinya jangan dilakukan plagiat, ya. Kalau satu paragraf kita tulis ada sumber, tetap plagiat namanya, ya. Jadi nanti kita lakukan parafrase, ubah kalimatnya, ya. Ubah kalimatnya, jangan sama, ya. Atau dengan cara misalnya mencari sinonim katanya, ya, sinonim yang ada pada kalimat itu kita cari sinonimnya, atau kita lakukan parafrase, kita singkat, kita misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya. Nah, jadi nanti karena waktu kita publikasi itu jurnal, nah itu mereka punya alat untuk mengidentifikasi apakah artikel yang kita masukkan ini plagiat atau tidak. Nah, kalau plagiat itu pada artikel, pada jurnal-jurnal yang bereputasi, langsung mereka keluarkan, ditolak, ya. Nah, langsung ditolak. Jadi kalau jurnal abal-abal, ya itu mungkin ya nggak apa-apa. Abal-abal banyak juga, ya, karena mereka kadang-kadang cari duit juga jurnal-jurnal itu untuk publikasi. Jadi penelitian itu harus dipublikasikan, ya, nanti, ya. Jadi nggak boleh lagi hanya tersimpan, ya. Makanya sekarang negara ini untuk penelitian dosen karena dianggap selama ini menghabiskan uang negara, ya, karena nggak ada manfaatnya, ya, karena penelitiannya hanya ya seputar pengaruh hubungan pengetahuan dengan misalnya insiden keselamatan pasien. Nah, tapi itu perlu juga diteliti, karena kalau itu nggak menghabiskan negara, ya, karena nanti pengetahuan itu kalau respondennya tidak tahu tentang keselamatan pasien kan akan merugikan pasien, jadi perlu dilakukan penelitian, ya. Tapi ada penelitian-penelitian yang udah diteliti orang, udah nggak perlu diteliti lagi, diteliti, ya. Nah, jadi itu nggak menghabiskan dana, ya. Selama ini lagi dikritisi oleh pemerintah juga, ya, penelitian dosen masih perlu atau tidak perlu, ya. Nah, tapi dosen harus melakukan penelitian. Kalau tidak melakukan penelitian, dia tidak ada kinerjanya nanti, karena kinerja dosen itu 3, penelitian, pengabdian, dan pengajaran, ya. Nah, gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Belajar nanti melakukan parafrase, ya, mengubah kalimat. Jangan semuanya dimasukkan, jangan copy, tulis sumber di sini, nggak boleh. Ya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita selesaikan saja, ya. Sudah habis nih materinya. Ya. Ya. Tapi nanti ada yang kosong, nanti waktu selesai ujian seminar proposal nanti akan diberi, ya, banyak lagi borangnya, ya. Jadi di sini saya harus dijelaskan judulnya apa, anggotanya siapa, ya, tujuan penelitian apa, dituliskan di sini. Partisipasi Anda dalam penelitian adalah sukarela, ya, bahwa responden kita itu tahu dia ikut dalam penelitian itu adalah sukarela tanpa paksaan, ya. Anda berhak untuk menolak keikutsertaan dan berhak pula untuk mengundurkan diri. Jadi harus tertulis di sini pada penelitian ini, ya, meskipun
Anda sudah menyatakan kesediaan untuk partisipasi. Ya, di awal dia menyatakan bersedia, tapi setelah mengikuti dia nggak mau mengundurkan diri itu boleh. Ya, meskipun Anda sudah menyatakan kesediaan untuk partisipasi. Tidak akan ada kerugian ya atau sanksi apapun yang akan Anda alami akibat penolakan atau pengunduran diri Anda. Ya. Jika Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi atau mengundurkan diri dari penelitian ini, Anda dapat melakukannya kapanpun. Ya. Jadi kapanpun ya bisa mengundurkan diri. Jadi pintar-pintar kita ya untuk mengikat responden agar mereka tidak mengundurkan diri. Ya. Hanya tadi berilah dia pengganti kehilangan waktunya. Ya. Memang penelitian itu perlu biaya, ya, perlu biaya banyak. Ya. Kecuali kalau selama ini kalau penelitiannya dengan sesama perawat, ya mungkin nggak perlu diganti, ya. Nah, karena keperluannya, kepentingannya untuk kita juga, ya. Jadi kalau siswa ya, atau teman sejawat, ya nggak usah, nggak diberi juga nggak apa-apa, mungkin kita sama-sama tahu, ya. Kita harus jelaskan prosedur yang akan kita lakukan apa. Ini sebenarnya karena penelitian saya ini adalah di manajemen rumah sakit, ya, jadi saya harus jelaskan prosedurnya. Tapi kalau nanti melakukan penelitian pada pasien, ya, seperti tadi pada pasien asma, ini prosedur yang kita lakukan apa terhadap pasien tadi, terhadap responden. Jadi kita harus jelaskan nanti. Ibu akan diminta untuk prosedurnya adalah yang pertama misalnya. Ibu diminta untuk minum ini, misalnya minum apakah? Ya, minum air sebanyak sekian, kemudian istirahat, kemudian kita berikan intervensi untuk melakukan senam. Nah, kemudian setelah itu, setelah 15 menit, apalah nanti ya intervensinya prosedurnya harus kita jelaskan. Ya. Ini partisipasi Anda dalam penelitian memberikan manfaat, ya, manfaat untuk siapa saja manfaat penelitian ini, ya. Harus kita jelaskan, tidak ada risiko medis maupun non medis yang timbul akibat penelitian ini. Tapi kalau ada, kita tuliskan, mungkin selama intervensi nanti Anda akan mengalami apa, ya, ditulis di sini. Maka untuk itu kami sudah menyediakan ya, obat-obatan atau alat-alat untuk membantu Anda. Itu sudah jelas di sini. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan data yang Anda berikan. Ya. Nah, ini tadi kita sebutkan di sini. Kompensasinya apa? Ya. Anda akan mendapatkan kompensasi berupa biaya pengganti kehilangan waktu yang diberikan pada saat siapa misalnya kalau pada saat kita sendiri yang ambil data atau ada enumerator kita, ya, kita sebutkan kami menjamin kerahasiaan seluruh data dan tidak akan mengeluarkan atau mempublikasikan informasi tentang data diri Anda tanpa izin langsung dari Anda sebagai partisipan. Ya. Data penelitian hanya bisa diakses oleh peneliti saja dan akan disimpan oleh peneliti selama berapa lama kita simpan. Ya. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan apapun terkait prosedur penelitian atau membutuhkan klarifikasi, tetap tambahan informasi kita berikan alamat dan nomor HP. Ya, pertama. Nah, kalau responden kita, sampel kita adalah anak-anak atau orang tua, jadi ini harus ada persetujuan dari wali. Ya, walinya siapa? Tangan. Ya. Bisa masuk. Ya, begitu. Ya, ini itu bentuk informed consent. Ya, Bu Kelty. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Nanti, ya. Bagaimana Bu? Nanti filenya dibagikan ke Bu, yang inform consent-nya ini contohnya Bu. Oh, boleh, boleh. Boleh nanti dibagi. Ya baik Bu, terima kasih. Sudah? Ini nggak ada judul penelitian yang sama ya. Jadi yang sebenarnya
ditentukan sekarang bukan judul ya, tapi topiknya apa. Nanti judul itu setelah ujian juga bisa berubah, ya. Nah, judul itu setelah ujian juga nanti bisa berubah. Jadi tentukan itu adalah topik, ya, topik penelitian. Jadi untuk mencari topik penelitian boleh tadi baca jurnal, lihat sarannya, ya. Kalau ya bagi yang belum menemukan judul, ya, atau tema penelitian, ya, lihat saran mereka, apa yang belum mereka temukan dalam penelitiannya, ya. Nah, begitu, ya. Kalau kita ini melihat dari hasil-hasil penelitian orang lain, kita juga dapat referensinya, ya, karena dia sudah mengumpulkan referensi. Kita lihat daftar pustakanya, kita cari, ya. Sudah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi ya kuliah malam ini. Ya, Bu. Ya, oke. Kita sudahi kuliah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Edit ya. Makasih, Bu. Pak Muk